Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Ya, pada suatu kesempatan Mother Teresa dari Kalkuta, dia berjumpa dengan seorang wartawan dan akhirnya dia diwawancari oleh wartawan itu. Tapi boleh dikatakan wartawan itu adalah seorang yang sedikit kurang sopan. Maka wartawan itu menyampaikan hal berikut kepada Mother Teresa. Dia mengatakan, Anda mengasihi orang-orang miskin dan itu adalah baik sekali. Tetapi bagaimana dengan Vatikan? Bagaimana dengan gereja yang begitu kaya raya, tetapi dia tidak memperhatikan orang-orang miskin? Mendengar itu akhirnya Mother Teresa langsung mengatakan kepada wartawan itu, Tuan, Anda kelihatannya adalah tidak bahagia. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Anda. Anda tidak memiliki kedamaian di dalam hatimu. Nah, kendati pun orang itu memberikan reaksi tidak setuju atas pertanyaan itu, namun Mother Teresa melanjutkan perkataannya dan dia katakan, Anda itu harus memiliki iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya si wartawan itu bertanya lagi kepada Mother Teresa, bagaimana caranya saya memperoleh iman? Ya. Dan akhirnya Mother Teresa menjawab, dia katakan, ya kamu harus berdoa. Tapi wartawan itu mengatakan, saya tidak bisa berdoa. Ya. Dan akhirnya Ibu Teresa mengatakan, baik kalau begitu, saya akan mendoakan Anda. Tetapi setidak-tidaknya saya minta bahwa kamu harus memberikan senyum, yaitu kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda. Senyuman membahagiakan orang lain. Senyuman membawa keluar sebagian dari kenyataan Allah, di mana Allah itu ada di dalam diri Anda. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, dari kisah yang singkat ini sangat menarik. Bagaimana Mother Teresa, dia ingin membantu orang itu dengan berdoa baginya. Tapi di pihak yang lain, bahwa dia pun juga, wartawan itu harus melakukan sesuatu. Apa intinya? Intinya ialah bahwa orang itu harus mulai dengan sesuatu. Ya, kita harus memulai dengan sesuatu. Dia tidak bisa mendapatkan sesuatu kalau dia hanya tinggal diam. Dia harus mulai dengan sesuatu. Ya, kita juga mesti sadar bahwa setiap sukses yang besar itu selalu mulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Maka ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan, perjalanan yang menempuh ribuan mil itu akan bisa terjadi kalau dimulai dengan satu langkah. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama itu berlaku juga dengan iman. Ya. Orang tidak boleh berkecil hati dengan imannya yang mungkin imannya itu tidak besar. Mungkin imannya itu adalah kecil. Tapi iman yang kecil, bahkan tadi lewat bacaan Injil katakan,
sebesar biji sesawi pun itu ternyata akan dapat menghasilkan yaitu hal-hal yang besar. Hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin itu akan menjadi mungkin kalau itu didekati dengan segi iman. Maka ada seorang tokoh yang bernama Robert F. Kennedy. Dia pernah mengatakan, orang-orang melihat hal-hal sebagaimana adanya dan bertanya, mengapa? Saya melihat hal-hal yang tidak ada dan bertanya, mengapa tidak? Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang seringkali terlalu gampang untuk memaafkan dirinya, dan akhirnya orang itu tidak mau mencoba sama sekali. Karena apa? Mengira bahwa dia tidak bisa, mengira bahwa dia tidak layak. Nah, orang yang seperti itu ibarat orang itu adalah kalah sebelum bertanding. Ya, seringkali kita dapatkan dalam kehidupan orang, misalnya ya dia katakan, ya udahlah, saya tidak mau berdoa. Karena apa? Dia mengira imannya itu terlalu kecil, imannya itu terlalu lemah. Kadang kita pun juga dapati di dalam kehidupan kita, ada orang tidak mau beramal, orang tidak mau berbuat kebaikan. Karena apa? Menganggap bahwa dia belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Ya. Kadang juga orang tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena apa? Bahwa dia menganggap diri terlalu lemah. Ya. Ya, kita tidak bisa membuat yang dikatakan komitmen dengan Tuhan karena merasa diri kita adalah tidak layak. Nah, dalam hal-hal seperti ini, ya Yesus mungkin akan berkata, ya kamu jangan bertindak bodoh. Dengan iman sebesar biji sesawi saja, bahwa kamu pasti dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bagaimana mungkin engkau bisa memiliki iman yang lebih besar kalau engkau juga tidak mau memulai dengan apa yang sebenarnya yang kita miliki? Nah, saudara sedang terkasih, kita sebagai orang-orang Katolik, ya, akhirnya kita juga ditantang untuk melakukan tugas-tugas kita adalah sebagai hamba Allah, yaitu kita diajak untuk mendayagunakan segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nah, iman itu kita mesti sadar, iman itu akan bertumbuh ketika dalam melakukan tugas-tugas bahwa kita mengalami kesulitan. Ketika kita menghadapi cobaan. Tadi di dalam bacaan pertama sangat jelas di situ disampaikan bagaimana Nabi Habakuk dia dalam menjalankan tugas perutusannya, dia menemukan kesulitan. Dan ketika dia menemukan kesulitan, ya, akhirnya dia pun juga di sana mengatakan seakan-akan dia merasa Allah meninggalkan dia. Ya, tetapi dalam perkataan itu dikatakan bahwa orang harus siap menghadapi cobaan, harus siap menghadapi tantangan. Ya, hanya orang yang beriman, orang yang mampu menghadapi tantangan dan cobaan itu. Tadi juga bacaan kedua bagaimana Paulus menyampaikan kepada Timotius yang Timotius tidak sanggup, tidak ada keberanian untuk menjalankan tugas perutusan dan pewartaan, tapi Paulus memberikan peneguhan itu kepada Timotius. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mesti sadar hanya kesulitan
dan penderitaanlah yang itu akhirnya juga akan mematangkan iman kita. Kenapa? Karena kita mesti sadar, hanya di dalam kesulitan, hanya di dalam penderitaan, akhirnya kita juga menyadari ketidakberdayaan kita, dan akhirnya kita hanya bisa menyerahkan itu semuanya kepada kekuasaan Allah. Maka seorang yang beriman adalah dia yang berani meninggalkan segala jaminan hidupnya, dan akhirnya dia juga berani menyerahkan diri hanya kepada kekuasaan Allah. Dan akhirnya dia pun juga mengakui ternyata Allah itu adalah penyelenggara ilahi di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan sabda Tuhan pada hari ini kita bersyukur kita telah menerima anugerah bahwa kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Tapi kadang dalam menjalankan tugas kehidupan kita, kita banyak tantangan, kita banyak penderitaan, kita banyak kesulitan. Dan tapi kita jangan khawatir, mari kita berdoa seperti para rasul yang kita dengarkan pada bacaan Injil pada hari ini. Mereka mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Tuhan memberkati kita.